Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IDI Jatim, kembali lagi di podcast IDI Jatim Channel bersama dengan saya, Dr. Windy Tiandini SPKJ. Kali ini kita akan kasih ngerti mengenai pemeriksaan dasar kehamilan bagi ibu hamil. Siapa narasumber kita? Udah tahu dong pasti, dengan melihat wajah gantengnya. Beliau adalah Dr. Muhammad Ardian Cahya, SPOG Konsultan, Magister Kesehatan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat ya dok ya. Alhamdulillah dok. Sehat. Nah dok, tadi kan kita tema podcast kali ini adalah pemeriksaan dasar bagi ibu hamil. Nah banyak nih Sobat IDI Jatim yang mungkin belum ngerti tuh pemeriksaan dasar bagi ibu hamil itu apa gitu dok. Ya, terima kasih Dr. Windy. Jadi lebih mungkin sering dikenal pemeriksaan dasar ini adalah antenatal care ya. Ya, antenatal care atau pemeriksaan rutin rawat jalan selama kehamilan. Yang tujuannya adalah untuk mendeteksi apakah ada faktor risiko pada kehamilan, apakah ada kelainan-kelainan, dan untuk persiapan pada saat persalinan. Baik dok, dan jadi banyak ya dok ya pemeriksaan dasar kehamilan nih untuk melihat faktor risiko, usia kehamilan, dan persiapan persalinan. Betul. Nah, seberapa penting sih dok melakukan pemeriksaan dasar ini dok? Sangat-sangat penting. Kita ketahui permasalahan kesehatan ibu di Indonesia ini masih menjadi masalah ya, dengan angka kematian ibu yang cukup tinggi di Indonesia, dan salah satu penyebabnya adalah kualitas dari pemeriksaan antenatal care yang perlu ditingkatkan, begitu. Sangat penting, apalagi untuk mendeteksi apakah ada faktor risiko atau ada kelainan baik pada ibu maupun pada bayi. Baik dok. Nah, ini kan melihat pemeriksaan dasar kehamilan ini bukan cuma untuk bayi ya dok, tapi buat ibu juga. Betul, sebetulnya. Betul. Nah, kapan kita melakukan itu dok? Ya, jadi kalau saat ini Kementerian Kesehatan sudah menyarankan jumlahnya ada 6 kali pemeriksaan. Ya, 6 kali pemeriksaan, yaitu di trimester 1, 2 dan trimester 3 ya. Nah, dari 6 kali ini paling tidak di trimester 1 itu ada 2 kali pemeriksaan, kemudian di trimester 2 minimal 1 atau 2 kali, dan trimester 2 1 kali, dan trimester 3 3 kali ya. Oke. Trimester 1 2 kali, trimester 2 minimal 1 kali, dan trimester 3 minimal 3 kali dok. Betul. Jadi total minimal 6 kali. 6 kali pemeriksaan. Nah, bagaimana kalau ternyata dia terlambat melakukan pemeriksaan sejak di trimester 1 dok? Ya, jadi ini pentingnya trimester 1 atau usia kehamilan kurang dari 13 minggu adalah yang pertama menentukan usia kehamilan. Ini yang sering disalahpahami oleh sebagian besar masyarakat, bahwa usia kehamilan kadang-kadang atau taksiran persalinan itu menganggap bahwa ditentukan pada trimester 3. Padahal yang paling tepat untuk menentukan usia kehamilan dan taksiran persalinan adalah di trimester 1 ini. Ya, dan di trimester 1 ini harusnya sudah dilakukan deteksi dini terhadap faktor risiko kehamilan. Kita tahu angka preeklamsi dan eklamsi sebagai penyebab kematian ibu. Nah, di trimester 1 inilah harusnya sudah dilakukan deteksi dini. Apabila didapatkan risiko preeklamsi, di buku KIA itu jelas sekali tercantum di sana, dilakukan skor preeklamsi. Apabila didapatkan skor preeklamsi yang positif, maka segera rujuk ke vaskes selanjutnya untuk mendapatkan pertolongan atau penanganan lebih lanjut. Baik dok. Jadi memang dari trimester 1 itu sudah bisa ketahuan gitu dok ya, faktor resikonya. Betul, sudah bisa ketahuan. Apalagi kalau di Jawa Timur ini khususnya kita punya kartu skor Puji Royati. Itu juga sangat memudahkan dok, bagaimana seorang nakes itu mendeteksi dini faktor risiko pada kehamilan sampai dengan nanti bisa melakukan KIE kepada ibu hamil untuk melakukan persiapan persalinan. Baik, dok, ngomongin soal preeklamsi, mungkin Sobat IDI Jatim ada yang belum paham nih preeklamsi itu apa. Kalau sepemahaman saya itu kan hipertensi atau darah tinggi pada ibu hamil gitu ya dok. Betul. Nah itu kadang kan berpikir, udah deh nggak usah antenatal care, nggak usah pemeriksaan, saya nggak punya hipertensi kok, nggak punya darah tinggi gitu. Tahu-tahu waktu melahirkan tensinya naik di atas 160 gitu. Gimana tuh dok? Iya, jadi preeklamsi ini
satu hal yang perlu kita perhatikan gitu ya, perlu kita betul-betul waspadai bahwa meskipun sebelum hamil itu tidak terjadi kenaikan tensi atau tidak ada hipertensi, namun bahwa kehamilan ini bisa memicu adanya hipertensi atau yang disebut preeklamsi itu. Biasanya muncul memang pada trimester 2, yaitu usia lebih dari 20 minggu. Yang disebabkan faktornya adalah karena kehamilan. Nah, oleh sebab itu, deteksi dini preeklamsi melalui scoring preeklamsi di buku KIA itu penting untuk dilaksanakan. Jadi mereka yang sebelum hamil tidak punya darah tinggi sekalipun tetap harus pemeriksaan dasar ya dok ya? Betul. Apalagi yang punya riwayat. Iya, betul. Itu lebih wajib lagi gitu dok ya? Betul sekali. Nah, mengatakan atau menceritakan tentang pemeriksaan dasar itu diapain sih dok? Oke, ya. Kan deg-degan biasanya ibu hamil tuh. Ya, pertama pemeriksaan dasar atau biasanya di awal ya, pada waktu ANC pertama kita melakukan anamnesis atau wawancara kepada pasien tentang riwayat kehamilan sebelumnya, ataukah itu harusnya sudah bisa digali apakah ada faktor risiko di sana. Itu pertama. Kemudian dilakukan pemeriksaan tanda vital, tinggi badan ibu, kemudian tensi, nadi, sampai dengan pemeriksaan kehamilannya. Nah, dari sana maka bisa diketahui apakah ibu tersebut masuk pada kehamilan risiko rendah, risiko tinggi, ataupun risiko sangat tinggi. Nah, pemeriksaan dasar lainnya yang diperlukan pada ibu hamil jelas adalah pemeriksaan darah, yaitu darah lengkap, kemudian triple eliminasi. Jadi sahabat Didi pasti sudah paham triple eliminasi, tapi coba saya ulangi bahwa ibu hamil ini harus tahu triple eliminasi ya. Pertama tentang sifilis, apakah ibu hamil tersebut menderita sifilis. Kedua, apakah ibu hamil tersebut menderita HIV, dan yang ketiga hepatitis B. Itu. Dan juga dilakukan pemeriksaan darah untuk mengetahui apakah ibu hamil itu menderita anemia atau tidak. Oh, baik dok. Nah, tadi kan pemeriksaan di awal mungkin seperti pemeriksaan tinggi badan, berat badan, lingkar lengan seperti itu. Betul. Kemudian tensi, nadi gitu dok ya. Nah, tadi kan ada dilakukan pemeriksaan triple eliminasi dan pemeriksaan darah. Nah, di mana kita bisa melakukan paketan gitu dok? Di semua vaskes itu bisa dilaksanakan dok. Jadi semua vaskes mulai BPM bisa, PMB atau BPM praktek bidan mandiri, puskesmas, klinik, sampai dengan rumah sakit bisa dilaksanakan. Dan apalagi puskesmas sekarang sudah sangat lengkap ya, dan itu sudah terfasilitasi semua oleh pemerintah. Oke. Dan ini pemeriksaan dasar ini di cover BPJS dok? Ya, termasuk dalam satu paket antenatal care. Ya. Itu kan penting sekali ya buat sobat Idi Jatim ya dok ya. Ya, alhamdulillah itu mudah dijangkau ya dok ya. Berarti bisa di bidan setempat, puskesmas terdekat ya dok ya. Nah, tadi kan kita melihat atau dokter menceritakan tentang kita nyari faktor resiko nih yang paling penting dan triple eliminasi. Dokter tadi juga menceritakan akhirnya nanti dari skor-skor itu ada nih kehamilan resiko rendah, tinggi dan sangat tinggi. Betul. Nah, kalau ternyata kehamilan resiko rendah mungkin kita tenang ya dok ya, ayem gitu artinya. Nah, kalau tinggi dan sangat tinggi itu gimana dok nantinya? Jadi kepentingan mengapa harus digolongkan faktor risiko ini sebenarnya adalah lebih nanti pada bagaimana pertolongan persalinan ini dilaksanakan. Kita ketahui persalinan itu sebagian besar fisiologis atau bisa dilaksanakan di vaskes 1. Namun karena sekarang berkembang sedemikian rupa juga, maka kalau kehamilan itu sudah tergolong risiko tinggi, misalkan bekas operasi sesar ataukah sudah ada tanda-tanda hipertensi, nah sebaiknya persalinannya harus disiapkan di rumah sakit. Dari awal seorang ibu hamil ini harus paham, tidak hanya ibu hamil tapi keluarganya juga harus paham tentang persiapan persalinan ini, sehingga pembiayaan disiapkan, transportasi disiapkan, dan semuanya, sehingga tidak ada rujukan-rujukan yang terlambat. Baik dok, berarti kasus ibu hamil dengan darah tinggi itu termasuk kasus yang emergensi atau gawat darurat dok? Ya, kalau sudah sampai pada preeklamsi berat maka digolongkan pada kondisi gawat darurat yang harus segera dirujuk dan mendapatkan penanganan di rumah sakit.
di rumah sakit ya dok Ya, ya. betul. Berarti dengan kata lain kasus kategori kehamilan resiko tinggi dan sangat tinggi itu sudah ranahnya melahirkan di rumah sakit. Betul harus rumah sakit. Baik dok. Nah tadi dokter menyinggung bahwa dengan melakukan pemeriksaan dasar ini keluarga juga bisa bersiap terhadap nanti proses persalinannya seperti apa. Nah berarti kan pemeriksaan dasar ini bukan penting aja untuk ibu hamil dan janinnya dok ya. Berarti untuk suami dan support sistemnya gitu dok. Betul sekali, betul. Ini sangat penting karena kita tahu bahwa keluarga ini yang merupakan support system ini yang harus yang menyediakan banyak hal ya pada ibu hamil dan nantinya pada bayinya, sehingga dukungan dari keluarga itu sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu keluarga juga harus paham tentang masalah pada ibu hamil ini dan bagaimana menanganinya. Jadi belajar juga ya dok ya? Iya pastinya. Di pemeriksaan dasar itu ibu hamil dan Pak Mil ya, bapak dari ibu, suami dari ibu hamil ini juga harus belajar mengenai apa sih ibu hamil ini yang harus dijaga, tanda-tandanya gitu. Nah dok, tadi kan dokter menceritakan bahwa kita akan melakukan pemeriksaan dasar itu ya tensi, kemudian nadi, terus triple eliminasi. Nah bila mana didapatkan 1 atau 2 yang tidak normal dari pemeriksaan yang tadi itu dok, bagaimana selanjutnya? Apakah pemeriksaan lanjutan atau seperti apa dok? Ya harus apabila dicurigai ada sesuatu yang tidak normal pada ibu hamil ini, maka sebaiknya segera dirujuk ke vaskes lanjutan untuk dilakukan pemeriksaan. Saya berikan contoh misalkan pada kasus yang dicurigai potensi terjadinya preeklamsia misalkan, maka seorang dokter umum di puskesmas harus merujuk ke rumah sakit untuk dilakukan pemantauan lebih lanjut pada ibu tersebut. Kemudian diberikan terapi aspilat misalkan untuk bisa mencegah jangan sampai jatuh pada kondisi preeklamsi berat. Oke dok, jadi memang sudah menjadi ranah ya mungkin kalau resiko rendah dengan bidan atau dokter di puskesmas bisa ya dok ya. Bisa. Tapi kalau memang ternyata dari hasil pemeriksaan dasar terutama dari triple eliminasi ada sesuatu, memang sudah harus perlu ke rumah sakit dan bertemu dengan dokter kandungan ya dok ya, spesialis kandungan. Nah dok, pada pemeriksaan dasar itu apakah ibu atau mungkin juga keluarganya itu diajarkan ya dok untuk aktivitas apa yang boleh dilakukan, terus pola makannya seperti apa, terutama mungkin yang punya resiko-resiko gitu. Oh ya jelas, perlu saya tambahkan juga bahwa edukasi tentang apa yang boleh, aktivitas yang boleh dan tidak boleh itu sangat penting sekali. Dan juga diet ya, atau diet dalam hal ini adalah intake asupan makanan pada ibu hamil itu harus cukup. Begitu harus cukup dan dengan gizi yang baik gitu ya. Yang beredar di masyarakat ini menurut pengamatan saya masih terlalu banyak mitos yang ada. Sehingga ibu hamil ketakutan, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Pada dasarnya semua makanan boleh asal bersih, dipastikan tidak ada masalah dan menghindari makanan atau bahan-bahan makanan yang banyak mengandung, yang dicurigai mengandung logam berat dan sebagainya. Nah ngomongin mitos nih dok. Ya. Saya pernah mendengar bahwa ibu hamil tuh minum es degan aja, es kelapa muda biar anaknya putih, itu yang pertama. Nggak boleh minum kopi gitu. Terus yang terakhir nggak boleh makan pedas gitu. Nah gimana tuh dok mitosnya? Ya pertama degan ya, gimana ya? Enak, seger. Apalagi panas-panas gitu. Jadi degan ini boleh diminum, tapi apakah bisa menyebabkan bayinya putih ya? Tentang putih dan tidak putih ini tergantung genetik ya. Tergantung genetik. Jelas kalau ayah ibunya memiliki kulit putih ya insya Allah bayinya putih. Jadi tidak tergantung makanan. Baik dok. Kemudian tadi kopi ya. Kopi ini boleh tetapi dengan mungkin pembatasan begitu ya. Jadi saya biasanya menyarankan ya jangan banyak-banyak. Menurut literatur maksimal itu sebenarnya 3 gelas sehari. 3 gelas apa nih dok? 3 gelas gede nanti. 3 gelas kecil, 3 cangkir ya. 3 cangkir. Gelas belimbing kecil ya, gitu betul, dok betul. Ya. Baik, kalau makanan pedas nih dok? Ya, sampai saat ini saya belum menemukan literatur yang menyatakan makanan pedas itu menyebabkan permasalahan. Jadi tidak masalah selama
tidak mengganggu perut aja, Iya. tidak mengganggu saluran pencernaan, itu aja. Berarti memang sebenarnya tidak ada pantangan ya dok? Tidak ya? ada pantangan yang spesifik, tidak ada. Tapi ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, makanan-makanan mentah sebaiknya dihindari. Ya, setengah matang mungkin sebaiknya dihindari dulu. Baik. Nah, kalau makanan tadi sudah terjawab nih. Ya. Kalau aktivitas dok, kan Ya. ada yang ibu-ibu hamil tuh senang-senang Ya. gitu. Itu gimana dok? Sebenarnya aktivitas secara umum tidak dilarang, selama memang tidak ada kendala pada kehamilannya. Kalau tadi ya kehamilan risiko rendah, ya aktivitas biasa saja, tidak masalah itu. Tetapi memang sebaiknya kalau sebelum 5 bulan kita tidak terlalu beraktivitas yang berat. Mengapa? Karena plasenta itu kan terbentuk sempurna setelah 5 bulan atau setelah 19-20 minggu, di mana plasenta ini juga menghasilkan hormon untuk memperkuat kehamilan. Jadi biasanya memang disarankan setelah 5 bulan silakan beraktivitas. Agak misalkan olahraga ringan, jalan kaki seperti itu monggo. Tapi sebelum itu kalau dirasakan baik ya nggak ada masalah. Berarti boleh beraktivitas Boleh, ya dok ya. boleh. Asal kita tahu diri gitu Ya, ya. ya. Tidak terlalu sembrono gitu ya. Betul. Nah dok, semakin besar usia kandungan itu kan perut juga semakin besar juga ya dok Ya. ya. Nah ada mitos juga nih dok yang mengatakan gini, cewek atau cowok ini kelihatan dari bentuk ini nih Ya. perutnya nih. Gimana dok? Jadi mereka mungkin penasaran ya, pemeriksaan dasar itu bisa juga nggak sih menentukan atau melihat ini jenis kelaminnya apa, atau dari Ya. ini dok terawangan perutnya gitu dok. Ya agak sulit ya, itu sangat subjektif ya. Barangkali yang mau nulis primbon itu ya boleh aja. Iya, dok. Tapi secara ilmiah tidak bisa dibuktikan cewek atau cowok melalui bentuk perut, kemudian melalui cantik tidaknya ibu hamil. Oh iya, seneng dandan atau Iya, enggak iya. gitu dok. Itu sangat subjektif ya. Oh. Jadi jelas jenis kelamin ini bisa dilihat melalui USG, tapi umumnya setelah 5 bulan. Setelah 5 bulan baru bisa kelihatan. Tapi itu pun kalau posisi bayinya baik, gitu ya. Artinya pas terlentang atau apa mungkin mudah untuk dilihat. Oh gitu dok. Ya. Nah pemeriksaan USG ini kan tentu dengan dokter kandungan ya dok ya. Nggih, ya. Berarti itu tidak termasuk di pemeriksaan dasar ya dok? Nah ini menarik, ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah saat ini untuk menurunkan angka kematian ibu yaitu mengirim atau mendistribusikan USG di Vaskes 1, Puskesmas. Dan pendidikan dokter saat ini, dokter umum itu juga harus bisa melakukan USG dasar untuk kehamilan. Sekali lagi USG ini adalah keterampilan yang dimiliki seorang dokter umum untuk pemeriksaan kehamilan, tetapi USG dasar ya. Iya, dok. Memang kalau SPOG mungkin lebih advance. Nah, ini juga menjadi satu hal yang positif bahwa ibu-ibu bisa datang ke puskesmas untuk mendapatkan USG dari seorang dokter umum di sana. Tapi USG ini tidak kemudian untuk kelaminnya atau hidungnya mancung atau tidak ya. Lebih ke arah pada apakah janinnya baik, plasentanya seperti apa dan sebagainya. Jadi lebih fokus pada mendeteksi faktor risiko pada kehamilan. Jadi ketika di Vaskes 1 di Puskesmas dokter umumnya mungkin melihat ada masalah dari USG itu, kecurigaan mungkin ada cacat bawaan, itu berarti dirujuk ya dok? Ya, contoh misalkan dokter umum itu sudah melihat adanya hidrosefalus pada janin, yaitu kepala bayinya besar, maka seorang dokter umum pasti akan merujuk ke rumah sakit karena jelas ada penyulit nanti yang dikhawatirkan ketika persalinan, dan sedapat mungkin bayi ini ketika lahir sudah langsung ditangani oleh misalkan spesialis bedah saraf dan sebagainya. Berarti itu termasuk pemeriksaan dasar dok ya? Ya. Pemeriksaan, berarti selain pemeriksaan dasar melihat faktor resiko juga tadi ya USG tadi ya dok ya? Ya, USG. Melihat atau menjadi prediktor ini. Iya betul. Ada cacat bawaan atau plasentanya ada di bawah, plasenta previa yang bisa menghalangi jalan lahir kayak gitu. Nah bisa nggak dok pemeriksaan dasar ini jadi prediktor lahirnya prematur apa enggak? Iya ini agak sulit ya. Pada pemeriksaan dasar oleh dokter umum memang tidak pada kompetensinya untuk melihat prematur. Dari USG saja tidak bisa.
perlu ada apakah ada riwayat prematur, kemudian resiko terjadi persalinan prematur. Jadi tidak hanya dari USG, tetapi lebih pada anamnesis, pemeriksaan fisik. Misalkan, ibunya sering keputihan yang menyebabkan bakterial vaginosis, yang bisa menyebabkan infeksi pada selaput ketuban. Nah, ini bisa terjadi prematur. Oke, Dok. Ya. Jadi prematur atau tidak itu bukan dari USG ya, Dok, Bukan, ya? bukan. Tapi Ya. dari pemeriksaan lainnya, Dok, ya. Ya, Baik, betul. Dok. Dan itu sebenarnya bisa termasuk dalam pemeriksaan dasar dan dilakukan di puskesmas itu bisa ya, Dok, ya? Bisa, ya. Baik, Dok. Nah, kemudian pada pemeriksaan dasar ini kadang tuh kan ibu-ibu pasti bertanya ya, saya bisa lahiran normal nggak sih, Dok? Iya. Gitu bisa nggak dijawab di pemeriksaan dasar Menarik ini? ini, menarik ya. Jadi begini, apakah lahir normal atau tidak ini kan tidak bisa ada satu pemeriksaan langsung bisa disimpulkan. Jadi persalinan itu sering saya sampaikan sesuatu yang dinamis. Tidak ada satupun dokter kandungan terhebat pun di dunia ini yang bisa memprediksi 100% bisa lahir normal atau 100% sesar misalnya, tidak bisa seperti itu. Tetap harus ini merupakan kesimpulan dari rangkaian pemeriksaan dasar atau antenatal care. Nah, kalau misalkan di trimester 3 nanti pasti akan diperiksa bagaimana bagian terbawah janinnya. Letaknya kepala, misalkan apakah sudah masuk panggul atau tidak. Panggul ibunya harus diperiksa juga, panggulnya luas atau tidak. Nah, ini penting untuk dipahami oleh ibu-ibu hamil nih, gitu ya. Jadi misalkan ternyata tubuhnya memang pendek ibunya, kurang dari 145 dan dilakukan pemeriksaan panggulnya sempit. Nah, seperti ini harus melahirkan di rumah sakit dan kemungkinan sesar. Ya. Tapi misalkan ini panggulnya luas, anak kedua, anak pertama lahir normal, kemudian kepalanya sudah di bawah, ya nggak apa-apa, diusahakan, diupayakan mungkin barangkali begitu bahasanya untuk dilakukan pertolongan persalinan normal selama kondisinya aman. Karena lagi-lagi persalinan itu dinamis. Di tengah-tengah persalinan ada masalah sering. Bayinya kemudian tiba-tiba letak kalau bahasa Jawanya terlentang. Iya, kalau bahasa Jawanya melumah gitu. Iya. Terlentang gitu. Nah, ini bisa terjadi. Akhirnya letak puncak kita sebutkan. Makanya seringkali ibu-ibu kan, Dok kenapa nggak diseksi dari awal? Nggak bisa, kita harus melihat dulu perkembangannya. Karena tadi prosesnya dinamis ya, Dok. Prosesnya dinamis. Ya. Nah, Dok, membicarakan tentang persalinan ini bisa normal atau sesar. Di trimester 1 tadi pemeriksaannya minimal 2 kali, trimester 2 minimal 1 kali, dan trimester 3 minimal 3 kali. Betul. Dengan total pemeriksaan selama kehamilan minimal 6 kali. Ya. Nah, bila dikatakan dari trimester 1 sampai trimester 2 itu kehamilannya skornya masih rendah. Ya. Trimester 3 dia tetap di bidan, di puskesmas, atau dia boleh, atau memang ada jadwalnya nanti di trimester keberapa dirujuk ke rumah sakit besar dengan ada yang diperiksa oleh dokter kandungan. Jadi kalau pada prinsipnya antenatal care di fase 1 itu kan minimal 2 kali dengan dokter. Nah, itu minimal 2 kali. Dari sana maka disimpulkan 2 kali itu di awal trimester 1 dan di trimester 3. Minimal dengan 2 kali dengan dokter. Dari sana bisa disimpulkan apakah ini perlu dirujuk ke rumah sakit atau tidak. Terutama trimester 3 tadi terutama ya, Dok, ya? trimester 3. Apakah bisa lahir normal atau betul sesar gitu, Dok, ya? Tapi perlu mungkin saya garis bawahi pada kondisi-kondisi saat ini bekas operasi sesar yang cukup banyak. Nah, ini juga harus ketika ternyata ibu tersebut sudah kita deteksi bahwa bekas operasi sesar 2 kali, maka disarankan untuk melahirkan di rumah sakit dan hampir pasti yang ketiga harus lahir sesar. Oke. Itu. Jadi kalau misalnya dia sudah riwayat lahir sesar 1 kali atau 2 kali, Dok, melahirkan? 2 kali terutama. 2 kali. 2 kali, maka yang ketiga sesar. Nah, tapi kalau 1 kali masih boleh. Tapi harus lahir di rumah sakit. Ini, Dok. Dia pernah melahirkan secara sesar 1 atau 2 kali. Ya. Maka besar kemungkinan dia akan bisa sesar lagi, atau kalau melahirkan sesar 1 kali bisa normal tapi di rumah sakit. Ya. Kapan mereka dirujuk ke rumah sakit dengan resiko itu, Dok? Trimester 3 terutama. Berarti trimester 1-2-nya masih boleh di... Boleh. Tapi trimester 1, trimester 3 harus di rumah sakit. Baik, Dok. Nah, misal gini, Dok. Ibu hamil itu kan kadang memang ada yang aktif gitu ya, Dok. Iya. Nggak mageran gitu kan. Nggak males gitu. Ya. Nah, semakin besar kandungan itu kan perut juga makin gede. Betul. Geraknya makin terbatas. Ya. Nah, tapi
saking dia memang semangat, dia beraktivitas terus loh. Nah, ada suatu emergensi di mana mungkin dia nggak sengaja jatuh atau perutnya terbentur sesuatu. Ya. Itu sebaiknya kemana? Ya, ini sering sekarang karena memang lalu lintas ini cukup padat dan ibu hamil ini mobilisasinya luar biasa. Lincah sekali Lincah ya. Dan kita tahu di kota besar rata-rata ibu hamil juga bekerja. Jadi resiko jatuh baik di tempat kerja, di perjalanan, di rumah itu sering kali terjadi. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama pada ibu hamil tersebut, pertama jelas istirahat dulu, kemudian menghitung gerak janin. Nah, seperti apa itu dok? Menghitung gerak janin? Diamati, dihitung apabila ini di trimester 2, trimester 3 di mana sudah bisa merasakan gerak janin. Apabila gerak janinnya masih aktif, misalkan dalam setengah jam ada 2 kali gerakan, berarti insya Allah aman. Nah, selanjutnya segera pergi ke dokter, khususnya untuk dilakukan pemeriksaan USG, untuk melihat apakah ada perdarahan di plasenta atau tidak. Karena risiko perdarahan plasenta pada kejadian jatuh itu cukup tinggi. Cukup tinggi. Ya. Itu mempengaruhi proses persalinan dok? Bahkan bisa terjadi persalinan prematur. Ya. Ini tadi tidak diinginkan gitu. Betul, dok. Betul. Baik, jadi memang kalau misalnya terjadi kejadian yang tidak kita inginkan ya, terbentur atau kita jatuh, kita tenang dulu mungkin. Iya, betul, tenang dulu ya. Kita hitung gerak janin. Gerak janinnya, kalau perlu tidur miring kiri gitu, supaya oksigenasi ke bayi menjadi lebih baik. Baik dok, memang kalau dalam setengah jam mungkin gerak janinnya tidak aktif atau kurang aktif, sebaiknya langsung ke rumah sakit ya dok. Baik. Nah dok, tadi kan dokter sudah menjelaskan sedikit tentang peran suami ya dok pada pemeriksaan dasar. Tapi apakah peran suami itu cuma mendengarkan dan mengantarkan istri saja pada pemeriksaan dasar ini? Tidak, malah sebenarnya ini kalau di negara maju, antenatal care saat kunjungan pertama itu malah suami diajarkan banyak hal. Gitu. Jadi di sini di Indonesia sudah mengarah ke sana. Jadi harusnya pada antenatal care pertama itu suami sudah tahu. Oh, seperti ini kondisi ibu hamil. Psikologinya berubah, fisiknya berubah, sehingga suami perlu menyiapkan banyak hal. Gitu. Kemudian nanti kalau seandainya tanda-tanda darurat itu seperti apa, kemudian persiapan ketika ibu menyusui itu seperti apa, penting sekali seorang suami itu paham. Jadi suami siaga gitu dok? Betul sekali, suami siaga. Nah, tetapi juga yang itu tadi. Apalagi nanti kalau sudah melahirkan misalkan, bagaimana dukungan suami terhadap ASI. Seringkali kegagalan ASI itu disebabkan karena faktor eksternal, di mana dukungan keluarga kurang, kemudian mudah putus asa. Gitu. Sama seperti pada saat persalinan. Saat persalinan itu sangat disarankan didampingi oleh suami. Untuk support psikologi pada ibu. Saya yakin dokter jauh lebih paham tentang masalah psikologi ya. Nah, kejadian-kejadian yang saya amati itu kalau suaminya ini cukup support gitu ya, memberikan optimisme pada ibu tersebut, maka persalinan ini jauh lebih lancar, khususnya persalinan normal. Tapi kalau belum apa-apa suaminya sudah acuh gitu. Ya acuh atau malah jiper, malah mudah khawatir, malah akhirnya ya itu tadi mudah minta sesar gitu kan, itu tidak kita inginkan. Ikut panik gitu. Panik gitu. Nah, itu di pemeriksaan antenatal kita harus sampaikan bahwa situasi nanti persalinan seperti ini sehingga yang bersangkutan sudah siap. Nah, tadi kan dokter menceritakan bahwa salah satu peran suami adalah kalau ada kondisi darurat atau gejala-gejala ini harus segera ke rumah sakit nih. Betul. Itu apa dok kondisi darurat itu dok? Ya ini penting ini sahabat ID ya. Sobat ID dok. Sobat ID ya. Sobat ID ini penting sekali. Kondisi darurat apa? Jadi namanya kalau di skor Puji Royati itu namanya ada potensi gawat darurat, ada gawat darurat obstetri ya, APGO dan AGO. Gitu. Ada potensi gawat obstetri dan AGO itu ada gawat obstetri. Saya langsung saja gawat obstetri, khususnya pada 2 hal.
Pertama, kalau tiba-tiba terjadi perdarahan hebat. Nah, perdarahan hebat, baik itu disertai nyeri atau tidak nyeri, segera bawa ke rumah sakit. Kedua, kalau ibu mengalami tanda-tanda impending eclampsia atau menjelang terjadinya kejang karena preeklamsi. Apa saja 3 tanda itu? Mata kabur, kemudian nyeri kepala hebat, dan nyeri perut hebat. Nah, ini 2 tanda utama gawat darurat yang harus dipahami seorang suami. Sementara tanda gawat darurat atau tanda-tanda lebih tepatnya tanda persalinan, contoh kontraksi yang teratur setiap 5 menit, kemudian ada keluar darah lendir, keluar ketuban. Nah, ini juga harus segera ke rumah sakit. Tapi tidak perlu panik untuk yang pertama juga nggak boleh panik ya. Tetapi yang kedua ini adalah itu tanda-tanda persalinan. Ya. Dan juga tanda kalau seandainya gerak bayinya menurun. Nah, itu yang harus segera datang ke rumah sakit. Baik, Dok. Kalau gerak bayi yang menurun mungkin kita kadang suka sadar nggak sadar gitu ya, Dok ya. Nah, biasanya itu seperti apa sih, Dok, gerak bayi itu dalam hitungan waktu itu, Dok? Ya. Jadi ini informasi yang baik untuk Sobat IDI ya, bahwa gerak bayi itu biasanya dirasakan pertama setelah usia 5 bulan. Ya, itu pertama. Kapan kemudian gerak bayi itu aktif itu setelah 6 atau 7 bulan. Nah, apa definisi aktif? Sebenarnya dalam saat ibu hamil tersebut terjaga atau bangun, ya minimal gerakannya 10 kali gerakan. Dalam berapa jam, Dok? Kalau beberapa literatur bilangnya 12 jam. Tapi seringkali juga lebih pasti. Nah, tetapi yang paling gampang dihitung adalah kalau dalam 30 menit. Dalam 30 menit minimal ada 2 kali gerakan. Selama ada 2 kali gerakan dalam 30 menit, insya Allah aman. Ya, tapi yang sensitif terhadap gerakan ini jelas ibu hamil ya. Biasanya kalau dia ngerasa gerak bayi saya kok nggak seperti biasanya ya, kok agak menurun sekali, segera datang ke rumah sakit. Ya, tetapi ada pertanyaan juga, Dok. Gerak bayi saya itu aktif sekali, Dok. Saya khawatir. Nah, ini sering kali disampaikan seperti itu. Nanti dia takutnya kelaparan dan sebagainya. Tidak. Malah kalau gerak bayi ini aktif, berarti oksigenasi ke bayi baik. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi kalau gerak bayinya berkurang, itu baru kita deg-degan ya, Dok. Betul. Kalau gerak bayinya aktif bukan karena dia lapar ya, Dok. Ya. Dia lagi seneng gitu. Lagi seneng gitu. Lagi joget di dalam kandungan gitu, Dok ya. Oke, Dok. Nah, pada pemeriksaan dasar ini kalau dulu saya pernah di puskesmas, Dok ya, sebagai dokter umum, saya pernah ditanya sama suami, boleh nggak sih, Dok, saya kumpul sama istri? Oh ya, dikunjungi suami ya. Betul. Ya. Jadi gini, selama memang tidak ada kendala pada kehamilannya, tidak ada plasenta previa, tidak ada perdarahan atau abortus yang mengancam, boleh dikunjungi. Asal jangan sering-sering. Baik, ya itu kan pertanyaan dari sering suami, sekali. Ya. Kunjungan pertama mesti pertanyaannya itu. Iya, boleh kapan, Dok? Gitu. Atau terakhir di usia kehamilan berapa gitu. Mulai umur 1 bulan sampai 9 bulan boleh, selama tidak ada kendala. Makanya pentingnya pemeriksaan dasar ini untuk ibu hamil didampingi sama suami ya, Dok. Betul. Jadi ibu hamil nggak datang sendiri. Iya. Karena kalau informasi ini dari tenaga kesehatan langsung ke suami, maka suami ini akan jauh lebih mengerti. Dan kalau ada unek-unek atau bingung ditanyakan gitu ya, Dok ya. Betul. Ya. Wah, luar biasa. Nah, Dok, ini sebagai pertanyaan terakhir nih ya. Sekaligus mungkin nasihat gitu ya. Pesan untuk para ibu hamil dan juga suami yang saat ini mungkin memang lagi merencanakan atau kalau hamil bukan merencanakan lagi ya, sedang menunggu kelahiran dari buah hatinya. Apa, Dok? Ya, pertama pesannya lakukan pemeriksaan antenatal care secara rutin sesuai jadwal. Itu pertama. Kedua, tahu dan paham tentang risiko kehamilan yang diderita. Setiap ibu hamil pasti punya risiko masing-masing. Ketiga, lakukan persiapan persalinan secara matang. Mulai dari pemilihan tempat persalinan, pembiayaan. Pembiayaan sekarang mudah, ada BPJS.
Sehingga lakukan persiapan itu dari awal. Jangan sampai nanti mau bersalin, ternyata BPJS-nya nggak aktif. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi itu. Kemudian yang keempat, tahu dan paham tentang ASI. Penting sekali ini, Dok. Yeah. Seringkali banyak ibu-ibu itu yang kalau konsultasi ASI nggak ngajak suaminya. Nah, padahal dengan dukungan suami dan keluarga, maka keberhasilan menyusui itu jauh lebih besar. Ya, itu pesan saya. Baik, luar biasa. Jadi ibu hamil itu sebetulnya tidak sendiri ya, Dok ya? Ya. Dia perlu dukungan dari suami. Tepat sekali. Luar biasa sekali, Masya Allah. Nah, gimana Sobat IDI Jatim tentang kita kasih ngerti pemeriksaan dasar kehamilan bagi ibu hamil? Seru kan? Bersama dengan Dr. Ardian nih. Baik, bila dirasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya di IDI Jatim Channel di YouTube-nya. Sampai jumpa di podcast IDI Jatim Channel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dok.